Widiati dengan NIM 40420000003, Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di kawasan Melayu. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7 sebelum sampai abad ke-13 sebelum Masehi. Abad ke-7 merupakan masa awal kedatangan agama Islam. Penyiaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang. Pada abad-abad selanjutnya, para pedagang dari India, Arab, dan Persia semakin giat dalam menyebarkan agama Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama di daerah-daerah pusat perdagangan. Proses masuknya Islam di kawasan melalui beberapa cara. 1. Perdagangan. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga membentuk sebuah pemukiman. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dengan masyarakat setempat, seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. 2. Perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita dimintai mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga kerajaan-kerajaan Islam. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. 4. Kesenian. Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang memiliki peran sangat penting. Contohnya Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Masuknya Islam ke kawasan Melayu melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur rute utara, yaitu pertama dari Arab atau Mekah dan Madinah, kedua melewati Damaskus, ketiga Baghdad, keempat Gujarat atau pantai barat India, kelima Sri Lanka, baru sampai ke Indonesia. Rute kedua melalui jalur selatan, yaitu dari Arab atau Mekah dan Madinah, kedua melewati Yaman, ketiga Gujarat, keempat Sri Lanka, baru sampai ke Indonesia. Macam-macam teori masuknya Islam di kawasan Melayu. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak dari para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Kedua, teori Bengali. Pada teori Bengali ini, Islam datang dari Bengali ke wilayah Indonesia sejak abad ke-11 Masehi. Teori ini berdasarkan banyaknya para tokoh terkenal Pasai yang merupakan keturunan dari Bengali. Ketiga, teori Malabar. Teori Malabar ini mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia berasal dari Kolomandar serta Malabar. Teori ini dikuatkan dengan kesamaan mazhab Muslim pada waktu itu di wilayahnya. Keempat, teori Arabia. Teori tersebut meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Menurut teori Arab ini, Islam itu datang langsung dari sumbernya, yaitu Arab. Kelima, teori Persia. Islam itu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh Muslim Syiah Persia waktu abad ke-7 Masehi. Keenam, teori Cina. Teori ini masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh seorang perantau Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Awal mula terbentuknya Muslim di kawasan Melayu. Berawal dari masuknya Islam itu sendiri ke Indonesia dengan proses yang damai dengan berbagai jalur dan tokoh pembawanya. Penyebaran Islam di kawasan Nusantara ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan dengan pembauran masyarakat. Yang disebut Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa, tetapi merupakan kumpulan etnik-etnis serumpun yang menganut agama yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Etnik-etnis serumpun yang lain pada umumnya menempati suatu daerah tertentu. Dimanapun berada, bahasa dan agama mereka sama, Melayu dan Islam. Kepulauan Melayu merupakan gerbang masuk bagi pelayan ke timur. Komunitas Muslim Keturunan Jawa. Komunitas Muslim Keturunan Jawa merupakan salah satu komunitas Muslim terbesar di semenanjung Tanah Melayu.
Komunitas Muslim keturunan Jawa di Malaysia tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang sudah melalui tradisi dan budaya yang ada. Komunitas Muslim Jawa dan Malaysia dapat menjadi rujukan dalam membangun masyarakat Islam yang bermartabat dengan nilai-nilai Islam. Faktor terbentuknya komunitas sebaran peradaban Muslim di kawasan Melayu. 1. Faktor perdagangan. 2. Faktor perkawinan, yaitu antara pedagang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam. 3. Faktor permusuhan antara orang Kristen dan orang Islam. 4. Faktor politik, seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. 5. Faktor penghargaan nilai ideologi Islam. 6. Faktor oktopomi, atau keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah ada sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan suatu masyarakat. Awal mula terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu. Islam Nusantara telah membentuk institusi politik paling awal pada abad 13 Masehi. Namun institusi politik di beberapa daerah tidaklah sama. Di Sumatera ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan. Abad ke-16 telah menjadi saksi munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah, terutama di Jawa. Kerajaan Islam berdiri setelah jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Hingga membuat Islam pada saat itu menjadi satu-satunya basis kekuatan politik. Kekuatan pertama kekuasaan Islam terletak di kota Samudra. Daerah ini kemudian terkenal dengan sebutan Pasai. Lahirnya berbagai organisasi politik Islam. Organisasi Islam ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bersama dengan masuknya Islam ke Nusantara. Akan tetapi baru bisa terorganisir dengan baik setelah gerakan politik baru pada awal abad ke-20. Pada tahun 1905, dibentuklah Serikat Dagang Islam atau SDI sebagai organisasi perlawanan dalam bidang ekonomi. Pengertian entitas politik Islam. Entitas politik Islam atau Islamis adalah kelompok masyarakat atau organisasi yang berideologikan Islam. Dalam entitas politik ini, Islam bukanlah hanya dipandang sebagai agama belaka yang mengikat pada individu saja, melainkan sebagai suatu tatanan dalam individu dan sosial secara bersamaan. Pengaruh Islam terhadap politik Melayu. Islam banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu ini sendiri, yaitu mengenai cara mengekspresikan gagasan-gagasan politik seperti konsep kekuasaan, penguasaan atau raja, hubungan pengusaha atau rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik. Orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan 3 ciri pokok. 3 ciri pokok ini ialah berbahasa Melayu, berada di istiadat Melayu, dan beragama Islam. Pengaruh Islam terhadap politik Melayu, khususnya kerajaan Melayu, juga terlihat dari mitos tentang mahkota raja-raja Melayu. Dalam sejarah Melayu dimitoskan bahwa mahkota raja-raja Melayu berasal dari perbendaharaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dibawa keluar oleh Raja Jin untuk diberikan kepada putra-putra Raja Suran atau Raja Sriwijaya. Sebagai tanda kebesaran mereka, kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak saja diakui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dikaitkan dengan kepercayaan agama. Orang yang durhaka kepada Raja dipercaya juga akan mendapat balasan di akhirat. Sekianlah pembahasan dari saya. Apabila ada salah ucap atau kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.